Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fauzia, NIM 203100095 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang UX Design Process. Yang pertama, apa itu UX Design Process? UX Design Process merupakan proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Hal yang dilakukan di dalam UX Design Process. Yang pertama, mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. Maksudnya di sini adalah menanyakan pertanyaan seputar proyek ini, cari tahu tujuan dari pembuatan desain ini, value apa saja yang akan didapatkan dari proyek ini. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. Yang ketiga, brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada. Brainstorming adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas. Yang keempat, membuat solusi desain. Maksudnya di sini adalah mewujudkan ide dan membuat prototipe kasar untuk mempelajari cara membuat ide yang lebih baik. Yang kelima, melakukan tes dari solusi desain. Menguji atau bereksperimen untuk bisa belajar dari ide yang sudah disaring dan umpan balik yang sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya, stakeholder yang terlibat. Dalam setiap tahapnya pasti ada stakeholder yang terlibat. Yang pertama ada design team, yang kedua product team, yang ketiga software engineer, dan yang keempat ada sponsor. Dan selanjutnya adalah ini produk tim dan sponsor itu melakukan di area bisnisnya, yang dalam IT dilakukan oleh software engineering, yang code user dilakukan oleh design team. Macam-macam UX design proses. Yang pertama ada user centered design. User centered design adalah cara developer dan desainer sebuah produk digital bisa membuat rancangan yang nyaman digunakan user. Hal itu dilakukan dengan mengutamakan keterlibatan para pengguna dalam prosesnya. Secara sederhana, user-centered design merupakan proses yang berfokus pada user atau pengguna. Yang kedua ada design thinking. Design thinking merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada user atau pengguna. Design thinking ini penting untuk dilakukan karena keputusan dibuat berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan, bukan hanya dari kata historis maupun asumsi. Yang ketiga ada design sprint. Design sprint merupakan sebuah metode 5 langkah kerja untuk membantu perusahaan agar dapat membuat suatu produk berdasarkan design thinking dengan waktu 5 hari. Yang terakhir ada Lean UX. Lean UX merupakan proses pembagian dan penyebaran desain produk ke seluruh area keahlian. Design thinking merupakan evolusi dari proses human-centered yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Ini ada tahapan design thinking, ada 5. Yang pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga iterate, yang keempat prototype, yang kelima ada test. Yang pertama empathize. Tujuan dari empathize membantu desainer dalam mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target usernya dengan riset sebelum mendefinisikan problem, statement, dan melakukan ideation. Yang kedua ada define. Define ini informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Tempatkan user sebagai pusat objek permasalahan. Ini pain point dari user.
Pain point itu secara sederhana adalah segala kesulitan yang dihadapi oleh user maka dari itu sebagai desainer seharusnya tidak menggunakan pendapat atau penilaian sendiri, melainkan juga menggunakan pendapat dari user. Ini target user. Voting untuk How Might We. How Might We itu berguna untuk mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Yang ketiga ada ide. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Crazy Edge. Crazy Edge ini salah satu metode untuk brainstorming desain, mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya dan merangsang otak untuk menemukan ide lainnya. Dan ini contohnya. Yang keempat ada prototype. Prototype merupakan sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Nah, yang dilakukan pada tahap prototype ini ada mendesain interface dari hasil Crazy Edge, menyusun UI menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan ide solusi. Yang terakhir ada membuat prototype yang dapat digunakan untuk testing. Nah, ini contoh dari prototype UI. Selanjutnya ini ada flow dari UI. Selalu evaluasi user flow dengan tim internal. Diskusi dengan tim internal untuk user flow ini sangat penting agar dapat menghindari kemungkinan error atau defect yang terjadi. Yang terakhir ada testing. Testing ini merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Yang dilakukan pada tahap testing itu, yang pertama ada mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing, yang kedua melakukan interview atau online survey untuk testing. Testing adalah tahap yang paling penting ketika mendesain solusi ide. Setiap asumsi ide atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.